Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Mita Septiani MPD. Saya adalah dosen tetap pada program studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIDN 0404098805 dan NUPTK 523676667230273. Dengan penuh rasa tanggung jawab, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan dan diberikan pada semester 2 di program studi Magister Teknologi Pendidikan. Mata kuliah ini akan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam melakukan penelitian akademik yang dipersiapkan dalam menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini akan dibahas berbagai konsep dan jenis metode penelitian dengan berbagai prosedurnya secara lebih detail. Hal ini penting agar pada saat mahasiswa melakukan penelitian sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studinya dapat memilih metode penelitian yang sesuai dan melaksanakannya secara taat azas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu meneliti dan mengembangkan pembelajaran dengan menerapkan nilai, prinsip-prinsip, teori, dan konsep teknologi pendidikan dan atau teknologi kinerja untuk memfasilitasi peserta didik belajar dan meningkatkan kinerja. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar penelitian pendidikan, menganalisis paradigma penelitian, menganalisis berbagai metode penelitian, mulai dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian dan pengembangan, penelitian evaluasi, hingga penelitian tindakan. Menyusun dan mengembangkan kisi-kisi dan instrumen penelitian. Sebagai kemampuan puncak, mahasiswa diharapkan dapat menyusun proposal penelitian yang dapat ditindaklanjuti sebagai tugas akhir atau tesis. Untuk membekali mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka materi pembelajaran pada mata kuliah Metodologi Penelitian sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar penelitian. Kedua, paradigma penelitian. Ketiga, penelitian kuantitatif. Keempat, penelitian kualitatif. Kelima, penelitian pengembangan. Keenam, penelitian evaluasi. Ketujuh, penelitian tindakan. Kedelapan, penyusunan proposal penelitian. Kesembilan, kisi-kisi dan instrumen penelitian. Serta materi tentang 10 yaitu bahasa sebagai sarana komunikasi ilmiah. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning atau pembelajaran campuran antara pembelajaran sinkronus, yakni pembelajaran tatap muka langsung, dan pembelajaran asinkronus, yakni belajar mandiri dan atau kolaboratif, baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan Learning Management System Universitas Negeri Jakarta pada laman onlinelearning.unj.ac.id. Pada laman tersebut, mahasiswa dapat mengunduh perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan materi perkuliahan, mengerjakan kuis dan tes penguasaan,
serta mengunggah tugas-tugas pada tempat yang telah disediakan secara terintegrasi melalui Learning Management System ini. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student-centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, case-based learning, dan project-based learning. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan atau 16 minggu, di mana setiap pertemuannya berlangsung selama 150 menit. Pada pertemuan pertama dan kedua, perkuliahan disajikan dengan presentasi dosen, disertai dengan diskusi bersama mahasiswa. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga hingga ke-14 dilakukan presentasi kelompok oleh mahasiswa yang dilanjutkan dengan diskusi bersama dan penguatan oleh dosen. Ujian tengah semester atau UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-15, dosen menyajikan kembali materi dan melakukan general review terhadap perkuliahan yang telah dilakukan. Pada pertemuan ke-16, mahasiswa mengumpulkan tugas akhir berupa proyek, yaitu proposal penelitian tesis. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif dari berbagai komponen, antara lain yang pertama, kuis berupa tes objektif dengan bobot sebesar 10%. Yang kedua, tes penguasaan dan presentasi dengan menggunakan case-based learning dengan bobot penilaian masing-masing sebesar 10% dan 20%. Yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester berupa objective test sebesar 10%. Yang keempat, tugas akhir, yaitu proyek membuat proposal penelitian dengan bobot sebesar 50% yang dinilai menggunakan rubrik penilaian. Sehingga total keseluruhan komponen sebesar 100%. Dengan kriteria penilaian atau kelulusan, yaitu mahasiswa dikategorikan lulus pada mata kuliah ini apabila memiliki nilai akhir minimal B+. Selanjutnya, saya akan menyajikan rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan pertemuan kedua dengan materi perkuliahan paradigma penelitian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua ya pada mata kuliah metodologi penelitian. Ada yang tidak hadir hari ini? Kenapa, ada kabar? Kena macet. Oke. Baik, ada lagi? Pak Iwan gimana? Kak Iwan? Izin ya? Oh ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa dulu ya, semoga apa yang kita laksanakan hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan bermanfaatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa diselesaikan. Pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Ya, sebelum masuk ke sini, ada yang masih ingat di pertemuan minggu lalu sebelumnya kita bahas apa? Konsep dasar penelitian. Apa itu? Pengertian penelitian. Apa penelitian? Ciri-ciri penelitian. Apa? Yang kalian ingat? Ciri-ciri penelitian? Oke, terstruktur. Sistematis. Dibuktikan dengan apa? Sistematis? Dibuktikan dengan tata cara penelitiannya. Cara penulisannya bahwa pasti ada pendahuluan gitu ya. Kemudian ada kajian pustaka, metodologi penelitian, seperti itu hasil penelitian. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini atau topik ini ya, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik paradigma penelitian kuantitatif,
mengidentifikasi karakteristik paradigma penelitian kualitatif, mengidentifikasi karakteristik paradigma campuran. Ya, jadi kalau berbicara soal paradigma, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang paradigma? Cara berpikir, bagus. Ada lagi pendapat lain? Pola pikir, ya. Cara pandang, ya. Cara pandang. Karena ini berbicara tentang paradigma penelitian, maka cara pandang seorang peneliti ya. Paradigma penelitian itu adalah sesuatu hal yang penting yang menjadi dasar ketika kalian melakukan sebuah penelitian. Jadi mengapa paradigma penting dalam penelitian? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah kerangka berpikir, bahwa paradigma ini menyediakan kerangka berpikir dasar yang membimbing seluruh proses penelitian. Pertanyaan penelitian gitu ya, bahwa ketika seseorang memandang sebuah penelitian itu pasti berkaitan dengan pertanyaan penelitiannya gitu ya. Jadi paradigma mempengaruhi jenis pertanyaan yang akan diajukan, cara pandang seseorang gitu ya. Sama halnya ketika kalian melihat sesuatu gitu ya, meskipun benda yang kalian lihat itu sama, tapi pasti bisa jadi antara satu dengan yang lainnya pertanyaannya berbeda gitu ya. Berikutnya, nah karena mempengaruhi tadi pertanyaan penelitian, maka itu juga paradigma akan mempengaruhi metode penelitian yang akan digunakan. Oke, berikutnya interpretasi hasil. Nah, paradigma juga mempengaruhi bagaimana cara peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya. Selanjutnya, ini 3 pilar paradigma penelitian. Ya. Nah, kalau berbicara paradigma penelitian, mungkin kalian dengan istilah untuk epistemologi, metodologi, ini akan berkaitan dengan tadi filsafat ya. Iya, filsafat, ontologi. Ontologi itu adalah hakikat realitas, ya. Jadi apa yang kita akan ketahui, gitu ya. Jadi batasan-batasannya seperti itu. Epistemologi, teori pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan, caranya seperti apa. Metodologi berkaitan dengan strategi penelitian, bagaimana melakukan penelitian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Secara umum ya, paradigma penelitian itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Ya, kualitatif dan kuantitatif. Saya akan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kelompok diskusi mungkin satu kelompoknya bisa 3 orang ya, berdekatan, nanti diskusikan apa sih perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Ada juga yang mengatakan istilahnya positivistik atau post-positivistik. Nah, nanti silakan kalian bisa mengkaji, mencari dari berbagai literatur ya. Setelah itu nanti kita kemukakan satu sama lain berdasarkan hasil diskusi kalian. Silakan diskusi persilakan. Baik, saya rasa waktu diskusinya cukup ya. Silakan, siapa yang ingin mengemukakan hasil diskusinya? Silakan. Nah, jadi kalau dari hasil diskusi kami terkait paradigma penelitian antara kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya hal yang kami temukan yang paling jelas itu di bagian ontologinya. Di mana dalam membahas realitas, paradigma kualitatif ini beranggapan bahwa realitas ini bersifat jamak, subjektif dan kontekstual, dia tidak tunggal. Sedangkan pada paradigma kuantitatif itu realitas itu bersifat tunggal dan harus objektif, dan realitas itu juga harus dapat diukur seperti itu. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk
tim awal. Berikutnya, Ega silakan. Kalau dari kelompok kami, kalau tadi terkait tentang apa membahasnya paradigmanya lebih ke definisi dan lainnya, kalau kita lebih ke karakteristik. Gimana tuh? Jadi dilihat dari karakteristik dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, terutama dilihat dari tujuannya. Jadi jelas kalau tujuannya, kalau kuanti itu biasanya tujuan untuk menguji hipotesis, sedangkan kalau yang kuali tadi untuk memahami suatu makna atau juga untuk mendalami suatu peristiwa atau hal yang mungkin membuat penasaran peneliti ingin meneliti lebih jauh. Itu aja secara singkatnya. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, itu kan kalau kita lihat nih tadi dari teman-teman yang hasil diskusi, cara pandang penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sangat berbeda, gitu ya. Apakah harus disamakan? Ya tidak, karena itu balik lagi, itu adalah cara pandang, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Silakan. Ya. Bu, apa karena saya orang kualitatif gitu ya? Ini adalah mendengar kebenaran tunggal itu apakah ketika dia diujikan di tempat lain sampel yang lain apakah tetap sama atau seperti apa ya Bu ya? Kalau saya berpikir kalau ini hasilnya begini apakah dia akan sama nih ketika digunakan sampel yang lain, itu apakah yang masuk tadi Bu ya? Kebenaran tunggal atau kebenarannya bisa? Ya. Oke, pertanyaan menarik. Siapa di sini yang orang kuantitatif? Ya gimana? Silakan nih pengalaman penelitiannya kuantitatif. Kalau itu sih tadi apa pertanyaan Pak? Kebenaran tunggal ya. Misalnya apakah ketika dia diuji dengan sampel yang lain ya hasilnya seperti ini gitu ya, nggak ada hasil yang lain gitu. Biasanya kalau kuanti itu dia kayak misalnya penggunaan aplikasi ini. Misalnya di tingkat SD atau SMP biasanya sampelnya 2 atau 3 konsolan. Biasanya kalau kuanti itu ya udah berarti kesimpulannya langsung diambil. Kalau adanya di SD ya udah berarti benda ini bentuknya antara SD kayak gitu. Jadi balik lagi ke konsep tadi ya, bahwa paradigma itu akan menentukan metode penelitian. Ya, bagaimana cara melakukan penelitian. Ya. Bahwa kalau berbicara tadi paradigma kuantitatif, kebenarannya itu tunggal, ya. Dia biasanya menggunakan istilah populasi dan sampel. Jadi ketika sampel ini diuji cobakan, maka itu berlaku juga untuk si populasi. Gimana Pak? Oke. Sip. Ada pertanyaan? Lagi? Ya. Berarti kan tadi kan kuanti itu kan ada hipotesis ya. Tapi apa semua kuanti itu ada harus ada hipotesisnya gitu atau ada yang nggak ada hipotesisnya? Nah, oke. Pertanyaan menarik. Harus. Oke. Harus nggak? Harus ada. Harus ada? Soalnya kan dihitung ya Bu, kuanti barang dihitung tuh barang yang sudah pasti gitu. Ya. Karena balik lagi tadi tujuannya apa? Untuk menguji hipotesis. Nah, pertanyaannya apakah diujinya itu melalui eksperimen atau tidak? Nah, itu tidak selalu. Itu ya. Kita diskusi lagi. Ya, ini ada pertanyaan. Paradigma mana sih yang paling relevan untuk riset bidang ilmu teknologi pendidikan? Silakan. Mix. Berarti campuran ya tadi ya. Kenapa mix? Pertama, kalau untuk kuantitatifnya kita mengukur sejauh mana kalau misalkan tentang media ya Bu. Ketika media itu diberikan ke siswa, nah itu mengukur bagaimana sih kemampuan setelah menggunakan media itu kemampuan belajarnya seperti apa, jadi bisa terukur. Tapi kalau misalkan nanti di kualitatif itu ya dari setelah menggunakan itu mungkin ada masukan apa gitu yang membuat mereka bisa lebih menarik untuk belajar, jadi bisa lebih dalam lagi. Jadi kan karena kalau kuanti itu lebih menguji apakah ini efektif atau tidaknya, tapi kalau kuali menggali dari si siswanya apakah itu apa sih yang kurangnya atau bisa mungkin ada tambahan masukan gitu. Oke. Pendapat lain? Silakan.
Kalau dari jawabannya Bu Lydia tadi, malah lebih cocok ke post positivistik, karena apa yang dicari dari penelitian di teknologi pendidikan sendiri itu kan penelitian itu bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam belajar kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, lihat juga di kawasan TP itu lebih ke post positivistik, di mana kita mencari solusi untuk setiap masalah. Bagus. Kita teknologi pendidikan ini kan ontologinya adalah belajar. Siapa yang belajar? Siswa. Tahu? Belajar. Siapa yang belajar ya? Manusia. Nah, jadi kira-kira lebih cocok mana? Kualitatif ya. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Judulnya adalah penerapan experiential learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Menurut Anda, penelitian ini termasuk dalam paradigma apa? Yang mana? Dan mengapa? Kenapa kuali? Ada wawancara. Ada wawancara. Yo. Tapi karena ini kan penerapan yang melakukan sesuatu yang udah ada, biasanya mah itu berkuanti. Kuanti. Iya. Tapi itu untuk mendeskripsikan. Iya. Itu mendeskripsikan penerapan Ini kan efektif. Tapi nggak ada apa. Tapi itu tadi yang memberikan. Ya, jadi kita lihat pertanyaannya di sini menguji hipotesis enggak? Penerapan experiential learning, ya. Ya. Prosedur atau pedoman penerapan, ya. Pemanfaatannya. Jadi tujuannya apa? Untuk mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan, mendeskripsikan penerapan. Kata-kata penerapannya menjebak. Ya sebenarnya kita tidak bisa hanya melihat dari judul ya di dalam. Tapi judul penelitian ini membuktikan sebuah hipotesis ya. Ya, jadi tidak menguji suatu kebenaran, tapi adalah ingin mendeskripsikan, ingin menjelaskan bagaimana sih penerapan experiential learning itu. Nah, jadi kira-kira apa? Kuali. Oke. Jadi ini saya masih kosong karena sengaja saya kosongin. Jadi apa kesimpulan pertemuan kita hari ini? Secara garis besar, oke. Kuantitatif, paradigma, kualitatif. Perbedaan karakteristiknya? Kalau kuantitatif itu tadi kebenarannya tunggal, berakar dari keilmuan eksak, ya. Kalau dilihat dari cara menelitinya, penelitinya gimana? Terlibat langsung atau enggak? Terpisah. Dan tujuannya untuk apa tadi? Menghipotesis sehingga masih bisa digeneralisir. Kalau kualitatif, memahami makna, ya, tidak bisa digeneralisir ya. Kemudian berakar dari ilmu sosial. Kebenarannya itu tidak tunggal. Oke, kalau dari cara mengumpulkan data, peneliti sebagai instrumen sehingga terlibat langsung di dalam penelitian. Untuk di pertemuan berikutnya, pertemuan berikutnya sudah mulai presentasi kelompok, mohon disiapkan ya presentasi kelompok. Dan untuk tugas untuk di minggu depannya adalah jangan lupa kalian mengkaji penelitian-penelitian khususnya untuk tesis ya selama 5 tahun terakhir kalian lihat, nanti dibuat berkelompok, ini tugas kelompok ya. Dilihat mungkin dari tahun 5 tahun terakhir, nanti selama 5 tahun terakhir itu lebih banyak menggunakan paradigma penelitian yang mana dan kira-kira kenapa. Nah, nanti itu dijelaskan. Oke.
Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya tutup? Berarti untuk melihat paradigma yang berlangsung itu apakah nanti akan berlanjut sebagai state of the art? Oke, baik. Jadi kalau melihat paradigma ya state of the art itu juga bisa menjadi. Nah, kenapa tadi saya menugaskan kalian mengkaji itu bisa juga sebagai nanti ide penelitian mana sih yang sudah sering dilakukan, penelitian mana sih yang jarang dilakukan. Padahal itu bisa menjadi celah penelitian yang nanti akan kalian mungkin itu kesempatan bagi kalian untuk melakukan penelitian itu. Oke? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya diunggah ke dalam LMS ya, onlinelearning.unj.ac.id. Oke, baik, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.